Di sini saya akan menjelaskan tentang LC impor. LC impor adalah suatu instrumen pembayaran di perdagangan internasional di mana bank penerbit mengeluarkan LC dan untuk menjamin pembayaran barang eksportir. Di sini ada beberapa analisis dalam pembayaran LC impor. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan nasabah. Apakah nasabah ini ingin melakukan pembayaran ekspor atau impor? Jika nasabah melakukan pembiayaan impor, maka selanjutnya yaitu apakah nasabah tersebut memiliki dana atau tidak. Jika nasabah tersebut tidak memiliki dana, maka bank mengeluarkan akad yaitu akad mudharabah dan atau murabahah. Jika nasabah tersebut tidak memiliki dana, maka selanjutnya itu mengidentifikasi nasabah tersebut memiliki dana yang cukup atau tidak. Jika nasabah tersebut tidak memiliki dana yang cukup, maka bank bisa dapat menggunakan akad wakala withdraw. Namun jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup, maka akad yang dapat digunakan yaitu wakala withdraw dan akad atau musyawarah atau perbuatan. Syirka inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dengan badan fisik atau harta yang keduanya telah diketahui, namun tidak sesuai dengan kesepakatan. Syirka adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestasi yang baik secara ahli dalam bisnis tanpa adanya penyertaan modal atas dasar kepercayaan para pebisnis terhadap mereka. Syirka adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang berprofesi untuk melakukan pekerjaan bersama dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal. Syirka musawadah adalah kerjasama antara kontrak bersama antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan modal kerja dan kontribusi dalam bekerja. Dan selanjutnya yaitu musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirka kepemilikan aset atau modal salah satu pihak di Perkenalkan, nama saya Edi Wahyudi dari semester 4 akan menjelaskan tentang pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individu yang mengikuti barang atau jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Langkah-langkah pembiayaan konsumtif syariah yang pertama, apabila kebutuhan pembiayaan konsumtif semata, maka dilihat dari sisi barang tersebut, barang atau jasa. Yang kedua, jika pembelian barang ready stock, maka menggunakan akad murabahah, dan sedangkan good in proses menggunakan akad salah dan istisna. Jika sewa, jika jasa menggunakan akad ijarah. Akad salam adalah akad jual beli yang barangnya di kemudian hari. Akad istisna adalah akad jual beli yang berbentuk dalam pemesanan. Akad ijarah adalah sewa menyewa yang menggunakan hak guna. Akad mudharabah adalah akad jual beli yang menambahkan margin atau keuntungan. Akad wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapan saja si pengguna ingin mengambilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan LC impor. LC impor merupakan suatu instrumen pembayaran yang dilakukan di perdagangan internasional di mana bank penerbit mengeluarkan LC untuk menjamin pembayaran penjual eksportir. Jika penjual sudah memenuhi suatu syarat yang telah ditentukan oleh LC. Di sini ada pembiayaan LC impor melakukan sebuah analisis. Yang pertama,
mudharabah atau musyarakah. Langkah selanjutnya itu jika nasabah tidak memiliki dana, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi nasabah tersebut tidak memiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Safitri dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Baiklah, pengertian dari pembiayaan letter of credit ekspor adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada eksportir atau penjual untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Analisis yang dapat saya sampaikan, jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor, maka kita mendefinisikan apakah dia sudah memiliki dana atau tidak. Jika dia tidak memiliki dana, maka akad yang dipakai adalah akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara kedua pihak, di mana pihak pertama sebagai pengelola dan pihak kedua sebagai modal. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di mana akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu. Nah, jika dia memiliki dana, kita mendefinisikan juga barang apakah ready stock atau go in process. Jika dia ready stock, akad yang dipakai adalah akad wakalah. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan kepada pihak satu ke pihak lain dalam awal yang boleh dibagikan. Namun jika dia go in process, maka akad yang dipakai adalah mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana pihak pertama sebagai pengelola dan pihak kedua sebagai modal. Jika dia memiliki dana juga, kita mendefinisikan apakah dana tersebut cukup atau tidak. Jika dana tersebut cukup, maka akad yang dipakai adalah akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh adalah pelimpahan kekuasaan kepada pihak lain dengan menghasilkan imbalan. Namun jika dana tersebut tidak cukup, maka akad yang dipakai adalah musyarakah. Sudah, Pak? Oke, sip. Akad teran adalah menahan barang atau jaminan utang. Akad salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan sekarang, namun barang diterima di kemudian hari. Akad wadiah adalah titipan murni yang dapat dikembalikan kepada titipan murni yang bisa diambil ketika pemilik ingin memilikinya. Akad istisna adalah akad jual beli di mana persyaratan dan kriteria telah ditentukan oleh penjual dan pembeli. Akad mudharabah adalah akad kerjasama di mana pihak pertama sebagai modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Oke, sip. Perkenalkan, nama saya Ade Putra dari Prodi Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Langkah-langkah atau cara proses analisis dalam akad pembiayaan modal kerja syariah: yang pertama, jenis proyek tersebut apakah memiliki kontrak atau belum. Yang kedua, jika proyek tersebut memiliki kontrak, harus dicermati pembiayaan konstruksi atau pengadaan barang. Jika untuk pembiayaan konstruksi, maka akad yang digunakan adalah akad istisna. Namun, jika bukan untuk pembiayaan konstruksi melainkan pengadaan barang, maka akad yang digunakan adalah akad wakalah. Yang ketiga, jika proyek tersebut bukan untuk pembiayaan konstruksi ataupun pengadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberikan pembiayaan. Yang keempat, dalam hal proyek yang belum memiliki kontrak, apa yang harus dilihat oleh bank? Apakah proyek tersebut untuk pembelian barang atau penyewaan barang? Jika untuk pembelian barang, apakah berupa ready stock atau proses? Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murah. Namun jika bukan untuk ready stock melainkan bidding proses, apakah proses barang tersebut memerlukan waktu kurang dari 6 bulan? Maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan sabar. Jika melebihi 6 bulan, maka pembiayaan yang patut diberikan oleh bank adalah pembiayaan istisna. Jika untuk penyewaan barang, maka pembiayaan diberikan oleh nasabah, oleh bank adalah pembiayaan ijazah. Akad murabah adalah akad jual beli
sebesar harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad salam adalah akad jual beli barang dengan pembayaran sekarang, namun barang diterima di kemudian hari. Akad istisna adalah akad jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati oleh pemesan dan penjual. Akad wakalah ada pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh dilakukan. Dan akad wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja seperti menghadapi. Terima kasih. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Kapila dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang letter of credit import. Import adalah suatu kegiatan memasukkan barang atau jasa dari luar ke dalam negeri. Analisis pembiayaan letter of credit import. Pertama, jika ingin memberi pembiayaan letter of credit import, ditanya dulu apakah nasabah memiliki dana atau tidak. Jika nasabah memiliki dana, maka ditanya apakah dana yang dimiliki nasabah cukup atau tidak. Jika cukup, maka akad yang diberikan adalah wakalatul ujroh. Namun jika nasabah tidak memiliki dana yang cukup, maka diberikan akad musyarakah. Dan jika nasabah tidak memiliki dana, maka akad yang diberikan adalah mudharabah. 5 akad ya. Pertama, akad rahn. Akad rahn adalah penahanan barang atau jaminan utang. Akad murabaha adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, akad salam. Akad salam adalah akad jual beli barang dengan kriteria tertentu, dengan pembayaran dilakukan sekarang namun barangnya di kemudian hari. Akad wadiah. Akad wadiah adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun kepada si pemilik ketika pemilik menghendakinya. Terus yang terakhir ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan 100% modal dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola, serta keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Perkenalkan, nama saya Anika Sudapriyanti dari semester 4. Pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif syariah adalah kebutuhan individu meliputi kebutuhan jasa dan barang yang tidak digunakan untuk tujuan usaha. Oke. Analisis konsumtif pembiayaan. 1. Melihat apakah barang ready stock atau gone in process. Jika ready stock, akad yang digunakan adalah akad murabaha. Jika gone in process, akad yang digunakan adalah akad salam dan istimah. Namun jika pembiayaan menggunakan jasa, akad yang digunakan adalah akad ijarah. Akad kot adalah Akad kod, akad memberikan dana memberikan dana kepada orang lain, kepada orang lain. tidak mengharapkan keuntungan. Nah, oke. Lanjut kedua. Akad berusaha adalah akad kedua belah pihak di mana pertama pemilik modal dan kedua pengelola dana. Oke. Ketiga, akad wakalah. Wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan barang. Oke. Yang dimana penitip sehingga mengambilnya. Keempat, akad wakalah agama. Iya. Akad wakalah agama adalah akad di mana pengambilan tidak boleh dipakai barangnya sebelum pemilik mengambilnya. Satu lagi. Lagi akad kafala. Akad kafala adalah akad mengambil hutang. Oke, sip. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi
stock atau good in process. Jika ready stock, maka akad yang digunakan akad murabaha. Jika good in process, kita lihat terlebih dahulu apakah barang tersebut digunakan kurang dari 6 bulan, maka akad yang digunakan akad salam. Jika lebih dari 6 bulan, maka akad yang digunakan akad istisna. Jika pembiayaannya untuk jasa, maka akad yang digunakan adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah pemindahan hak guna untuk pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Akad salam adalah akad jual beli barang di mana pembayaran sekarang namun barang yang diterima kemudian hari. Akad kad adalah akad jual beli barang. Akad kad adalah pinjaman kepada nasabah, di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang dipinjamkan. Akad murabaha adalah akad jual beli barang. Akad jual beli barang di mana harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Oke, sudah ya. Perkenalkan, nama saya Mary Salvia dari Prodi Perbankan Syariah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Analisis dalam akad pembiayaan modal syariah ada 5. Yang pertama, jenis proyek biaya tersebut memiliki kontrak atau belum. Yang kedua, jika memiliki kontrak, yang harus dicermati pembiayaan konstruksi atau penggadaan barang. Jika pembiayaan fungsi, maka akan digunakan akad istisna. Namun jika penggadaan barang akan digunakan akad murabaha. Yang ketiga, jika tidak memiliki jika kontrak yang digunakan tidak dalam bentuk pembiayaan konstruksi atau penggadaan barang, maka bank tidak layak untuk memberi pembiayaan. Yang keempat, jika dalam bentuk pembiayaan tidak memiliki kontrak, maka faktor selanjutnya harus lihat dalam pembiayaan barang atau penyewaan barang. Jika pembiayaan barang, maka yang dilihat ready stock atau in process. Jika ready stock, maka pembiayaan yang digunakan pembiayaan murabaha. Namun jika good in process, pembiayaan yang digunakan harus dilihat kurang lebih dalam waktu 6 bulan atau lebih. Jika memiliki waktu 6 bulan, pembiayaan yang digunakan akad salam. Jika kurang lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang digunakan pembiayaan istisna. Yang kelima, jika dalam bentuk penyewaan, pembiayaan yang diberikan ialah pembiayaan ijarah. Akad murabaha ialah akad jual beli barang dengan besar pokok barang ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Akad salam, akad jual beli barang